Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Pandeglang tahun 2023, Angkatan 96 Kelompok 2, Subkelompok 2, yang beranggotakan Septian Prasetya, Fitri Andini, Renatin Oktaviani, Putri Ayu Citra Resmi, dan Titin Sumartini. Kami akan mempresentasikan peran manajemen ASN dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia. Mari kita simak. Saya Septian Prasetya. Mengapa pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024? Mengacu kualitas baik buruknya birokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Smart ASN merupakan salah satu kunci sukses tata kelola birokrasi pada sistem pemerintahan dengan menggunakan nilai efektivitas, efisien, equity, dan ekonomis. Era digital seperti ini, menurut kapasitas dalam pemanfaatan peluang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Birokrasi kita masih menjadi hambatan dalam pembangunan yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja pelayan birokrasi. Hal ini tergambar dari beberapa laporan kinerja pemerintahan seperti Global Talent Competitiveness Index tahun 2022. Bisa dilihat pada tabel berikut, Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 133 negara dengan nilai 37 dan masih di bawah dari beberapa negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Untuk memperbaiki nilai indeks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerapkan Kapital Manajemen Strategi menuju Smart ASN 2024. Dalam birokrasi 4.0 memiliki 4 indikator, yaitu percepatan layanan, efisiensi layanan, akurasi layanan, fleksibel waktu kerja, dan berdampak sosial. Dalam birokrasi 4.0 ini dapat memberikan ASN yang mempunyai kompetensi dan kualitas yang baik dan dapat ditempatkan di bidang-bidang strategis karena Smart ASN ini benar-benar ditempa oleh manajemen ASN agar mempunyai keluaran dan kualitas dunia. Nama saya Fitri Andini Mustian. Untuk itu, mengapa dibutuhkan manajemen ASN? Dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam negeri seperti masih ditemukannya pelayanan masyarakat yang kurang baik atau adanya politisasi birokrasi yang memungkinkan dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Selanjutnya, manajemen ASN itu sendiri merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik makar. Manajemen ASN diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional secara berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai ASN yang merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelayanan publik kepada masyarakat, perlu menerapkan sistem manajemen ASN untuk melihat nilai kualitas pegawai pemerintahan tersebut, karena baik buruknya birokrasi suatu negara dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Dengan adanya manajemen ASN, diharapkan agar selalu tersedianya sumber daya ASN yang unggul dan selaras sesuai dengan perkembangan zaman. Pelayanan sektor publik yang berkualitas menghasilkan kondisi manajemen ASN yang diinginkan, yaitu terciptanya ASN yang profesional dan berkarakter. Untuk itu, peran manajemen PNS sangat penting dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Saya Renatin Oktaviani. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen PNS. Manajemen PNS yaitu pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,
bebas dari interferensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut merupakan 14 lingkup manajemen PNS. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Bisa dilihat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, pengadaan. Merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai. Yang keempat, pengembangan karir. Dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Yang kelima, ada pola pikir. Pola pikir mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS. Yang keenam, promosi berdasarkan perbandingan kompetensi, penilaian prestasi, dan pertimbangan dari tim penilai. Yang ketujuh, ada mutasi. PNS dapat dimutasi antar tugas dan lokasi instansi. 8. Penilaian kinerja. Bisa dilihat berdasarkan penilaian kinerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat. Kesembilan, penggajian dan tunjangan. PNS menerima gaji pokok dan tunjangan serta fasilitas. Yang ke-10, penghargaan. Penghargaan dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi. 11. Disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas PNS. 12. Pemberhentian. Pemberhentian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara. 13. Ada jaminan pensiun dan hari tua. Diberikan apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai usia pensiun, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani untuk menjalankan tugas. 14. Perlindungan. Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Nama saya Putri Ayu Citra Resmi. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana manajemen ASN membantu mewujudkan birokrasi kelas dunia 2024. Salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia yaitu mewujudkan kompetensi ASN berkelas dunia. Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 119 negara dalam Global Talent Competitive Index dengan indeks 38,04. Untuk memperbaiki indeks tersebut, Permenpan RB mencanangkan pembangunan Smart ASN yang disiapkan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Selain itu, Permenpan RB juga melakukan percepatan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik di mana membutuhkan kompetensi ASN khususnya generasi milenial sebagai salah satu kunci melaksanakan pemerintah berbasis elektronik. Hal ini dapat direalisasikan melalui manajemen ASN dalam butir pola dan pengembangan karir sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 di mana setiap ASN memiliki hak pengembangan ASN selama 20 jam pertama. Salah satu terobosan pengembangan karir yaitu University Korporatif yang merupakan pengembangan kompetensi berbasis konvensional menuju konsep modern. Salah satu contoh yaitu media platform e-learning yang dimana di dalamnya terdapat kelas tutorial atau blend learning yang dapat menunjang hal tersebut. Sehingga apabila manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan definisinya, maka Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia 2024 tidak mustahil untuk dilakukan. Selanjutnya saya Titin akan menjelaskan bagaimana menerapkan rencana kerja karir dengan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pendidikan
pengetahuan, dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten. Dalam rekrutmen, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Penerapan sistem merit di instansi melalui perencanaan, yaitu mengusulkan jumlah kebutuhan pegawai ke BKPSDM, menerima dengan baik peserta yang lulus CPNS tanpa memperhatikan latar belakang baik itu suku, agama, maupun rasnya, menempatkan CPNS sesuai kebutuhan dan tupoksinya. 2. Melalui monitoring, penilaian, dan pengembangan, yaitu yang pertama pangkat dan jabatan. Pegawai menyusun bahan kenaikan pangkat berupa daftar usulan kenaikan kredit. 2. Pengembangan karir, mengikuti diklat seminar offline atau online sesuai kebutuhan bidangnya. Melalui penilaian kinerja dilihat dari pengisian SKP. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan pegawai. Promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Dengan penerapan sistem merit di instansi kerja, diharapkan tata kelola pemerintah negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh ASN yang memiliki keahlian di bidangnya. Sekian paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.